Selamat sore pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada. Hari ini senang kami dari Universitas Kristen Palangkaraya bisa bersama-sama menjumpai Anda semua di rumah. Dan hari ini saya akan membawakan satu topik yang kita bisa pelajari bersama-sama. Judulnya adalah menghidupi kemerdekaan. Nah, saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca satu ayat yang akan kita renungkan, yang akan kita gumuli bersama-sama pada sore hari ini. Diambil dari 2 Korintus 3 ayat 17. Sebelum kita membaca ayat ini, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa sebelum kita merenungkan dan mengumuli ayat firman Tuhan ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah seluruh penonton Jurnal TV dimanapun, pada saat situasi apapun, mereka yang berada di rumah, yang ada dalam perjalanan, maupun yang saat ini terbaring di rumah sakit, kiranya Tuhan menyertai mereka semua dan kami semua. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Saudara, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, kemarin tanggal 17 Agustus itu kita peringati sebagai hari kemerdekaan di negara ini. 75 tahun kita sudah menikmati yang namanya kemerdekaan. Kemerdekaan adalah sebuah anugerah yang terindah yang Tuhan kasih bagi negara ini. Nah, di dalam kemerdekaan itu ada yang dinamakan dengan kebebasan. Ya. Hari ini saya mau ngajak kita semua untuk secara Kristiani untuk melihat apa artinya menghidupi kemerdekaan. Apa artinya memberi makna kepada sebuah kemerdekaan, kepada sebuah yang dinamakan kebebasan dalam tanda petik. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, fakta hari ini ada orang yang secara fisik mungkin dia merdeka, secara batin tetapi dia terpenjara misalnya. Ada orang yang bebas, dia teriak di Facebook, dia bebas mengekspresikan dirinya di YouTube, mungkin dia YouTuber terkenal. Ada seseorang yang followernya mungkin udah jutaan. Dia kelihatan seperti orang yang luar biasa free di media sosial. Tetapi bisa jadi menjadi orang yang takut istri atau takut suami. Ya. Yang terkenal lagi adalah suami-suami takut istri misalnya. Ini gambaran orang yang secara fisik dia bebas, ya, tetapi sebenarnya batinnya terpenjara. Dia tidak merdeka. Ada juga orang yang misalnya secara fisik bebas, tetapi ada hal-hal yang memenjarakan dia secara mental. Misalnya apa? Ada orang yang takut susah. Ada orang yang takut miskin. Ada orang yang khawatir inilah, khawatir itulah. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Dirinya terpenjara. Hidupnya terpenjara. Saya mau mengajak saudara untuk mengingat bagaimana bangsa Israel 40 tahun ketika mereka berjalan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Perjalanan 40 tahun itu bukan perjalanan yang mudah kalau kita hitung, kalau kita takar-takar dalam ukuran manusia. 1 generasi, saudara. Tapi tahukah saudara bahwa hari ini ada orang yang berusaha untuk menapak tilas, mengulang kembali perjalanan itu. Dan ternyata hanya diperlukan waktu 11 hari. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya bahwa bangsa Israel secara fisik mereka bebas, paling tidak mereka menuju kepada satu kebebasan, menuju tanah perjanjian, tetapi mental mereka masih terpenjara. Ketika ada banyak ujian, ada banyak masalah yang menerpa mereka, mereka berpikir, oke, bagaimana kalau kita kembali saja ke masa lalu, ke tempat kita di tanah Mesir. Kita bisa makan enak, kita bisa menikmati kebebasan, kesenangan kita, daripada kita sekarang lapar-lapar. Ini yang terjadi dengan bangsa Israel. Nah, ini salah kaprah tentang kemerdekaan, saudara-saudara. Ada orang yang berpikir begini, dia bisa anarkis. Dia bisa berbuat semena-mena. Dia bisa berbuat seenaknya. Nah, hari ini saya mau ngajak saudara untuk belajar paling tidak ada 4 yang kita lakukan bagaimana kita menghidupi kemerdekaan. Yang pertama yang kita lakukan adalah bahwa yang harus kita tahu bahwa adalah kebebasan itu perlu dijaga. Kebebasan itu perlu dijaga. Artinya apa, saudara-saudara? Kenapa itu perlu dijaga? Ya. Kalau tidak dijaga kebebasan itu, kita akan menjadi orang yang liar. Kita akan menjadi orang yang suka-suka kita. Itu kan berbahaya. Ya. Perlu dijaga kebebasan itu. Yang kedua yang perlu kita pelajari, saudara-saudara, ya, bahwa kebebasan itu memerlukan peraturan. Kenapa peraturan itu menjadi penting? Ya. Orang yang terpenjara, saudara-saudara, ketika dia sudah bebas, dia masih diikat oleh aturan-aturan. Yang tadinya dia di penjara, sekarang dia sudah keluar penjara, masih ada aturan-aturan yang mengikat dia. Kamu tidak boleh lagi begini, kamu tidak boleh lagi begitu. Firman Tuhan itu adalah bagian dari sesuatu yang kita harus
pelajari untuk bagaimana kita bisa menjaga kebebasan kita. Ya. Sederhananya begini, saudara-saudara. Semakin saudara-saudara, semakin kita tidak bertanggung jawab, semakin kita diawasi. Contohnya hari ini misalnya, ya, tidak pakai masker misalnya, ada denda 250.000, berkerumunan, ada denda sekian ribu. Itu apa artinya, saudara? Itu aturan yang diberikan kepada orang yang dia tidak bisa menjaga kebebasan itu. Ya, karena ada aturan bahwa kita harus pakai masker di mana saja ketika kita keluar rumah. Ya. Jadi tadi saya katakan, semakin saudara tidak bertanggung jawab, itu semakin saudara diawasi. Ya. Yang berikutnya, saudara, bahwa kebebasan itu perlu dijaga dengan kerja keras. Kenapa perlu kerja keras? 75 tahun kita merdeka sebagai sebuah bangsa. Kalau dulu kita berpangku tangan lalu begini saja setelah kemerdekaan, saudara, kita tidak akan bisa menikmati yang namanya pembangunan, kemajuan zaman hari ini. Para pemimpin kita dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, mereka bekerja keras, mereka berjuang keras, supaya bagaimana yang namanya kemerdekaan itu bisa terjaga. Ya. Saudara yang misalnya baru saja bebas dari utang, katakan begitu, bebas dari tagihan debt collector, katakan begitu, saudara pasti akan bekerja keras untuk tidak lagi terjebak ke dalam utang yang lama. Atau misalnya saudara yang misalnya bebas dari orang tua, katakan saudara baru saja misalnya menikah, bebas. Kalau dulu saudara ikut aturan orang tua, pulang malam ada jamnya, harus ada di rumah jam sekian, jam sekian. Sekarang saudara bebas, kalau saudara sudah punya rumah tangga. Ya. Tetapi ketika saudara bebas dari rumah orang tua saudara, Anda harus menikah, menghidupi orang lain, Anda harus kerja keras. Karena yang namanya kebebasan itu harus dijaga dengan kerja keras. Atau contoh yang lain, saudara-saudara. Ada di antara saudara yang misalnya hari ini bersyukur karena sudah diberikan kesembuhan dari sakit penyakit. Saudara harus menjaga supaya saudara tidak lagi jatuh sakit. Saudara harus kerja keras bagaimana saya tidak sakit lagi, jaga makanan ini, jaga makanan itu, supaya saya tetap sehat, saya tetap fit. Supaya setidaknya tidak lagi jatuh sakit. Ya. Atau kita lihat bagaimana bangsa Israel ketika 40 tahun mereka berjalan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saban hari Tuhan turunkan mana, roti tidak beragi kepada mereka. Tetapi ketika mereka sudah mau masuk kepada tanah perjanjian, Tuhan potong. Tidak ada lagi jatah makanan mana kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan mau bahwa bangsa yang dia kasihi ini mengisi kebebasannya, mengisi kemerdekaan dengan bekerja keras. Tidak lagi hanya terima dari Tuhan setiap hari. Saudara, kebebasan, kemerdekaan harus dijaga dengan kerja keras. Yang berikutnya, saudara, bahwa kebebasan itu menuntut yang dinamakan dengan tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab itu menjadi penting. Ya. Saudara diberikan kebebasan untuk memakai sesuatu, saudara diberikan kebebasan untuk menggunakan sesuatu. Katakan misalnya begini, saudara pegawai pemerintah, aparatur sipil negara, yang dititipin oleh negara, misalnya mobil dinas, kendaraan dinas, motor dinas misalnya. Itu ketika dititipin kepada saudara, saudara tidak bisa pakai begitu saja. Saudara mesti bertanggung jawab menggunakan mobil ini, kendaraan ini, mengisi BBM-nya. Kalau ada rusak, saudara servis. Ini adalah bagian dari saudara bertanggung jawab terhadap kebebasan yang dititipkan oleh negara kepada saudara untuk menggunakan mobil dinas itu.
Saya tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kalau misalnya mobil dinas diberikan kepada saudara, saudara suka-suka saja pakai, tabrak sana tabrak sini, dan saudara tidak berpikir bahwa itu tanggung jawab saudara. Kalau itu yang terjadi, saudara bukan menjadi orang yang bertanggung jawab. Atau misalnya saudara anak-anak muda, anak-anak remaja, saudara dikasih kebebasan oleh orang tua saudara, 17 tahun ini sudah punya SIM. Ada orang tua yang misalnya rezekinya lumayan, dititipin, dikasih sepeda motor, atau banter-banter mobil. Saudara bebas untuk pakai itu mobil, untuk pakai itu kendaraan kemana saja. Tetapi kebebasan itu menuntut tanggung jawab saudara. Saudara tidak boleh nyetir sembarangan. Saudara harus taati rambu-rambu lalu lintas. Saudara harus taat. Kalau orang tua bilang pulang jam 10 malam maksimal, saudara harus pulang jam 10 malam. Karena itu tanggung jawab, kebebasan yang bertanggung jawab. Tidak bisa tidak, saudara-saudara. Ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita lihat sedemikian rupa. Saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya akan menyisakan paling tidak ada 2 lagi ya dari apa yang akan saya sampaikan berkaitan dengan topik menghidupi kemerdekaan pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan kembali puji-pujian dari mahasiswa Universitas Kristen Palangkaraya. Mahasiswa-mahasiswa ini adalah anak didik kami. Mereka dari berbagai fakultas yang ada di Ungkrip. Mereka akan menyanyikan lagu yang kedua bagi kita semua. Oh, aku
kasih saudara, itu pujian yang luar biasa dari mahasiswa-mahasiswa kami yang dipersembahkan kepada seluruh pemirsa Jurnal TV pada sore hari ini dimanapun saudara berada. Saya akan melanjutkan apa yang tadi kita bahas bersama-sama saudara. Bagaimana kita menghidupi kemerdekaan ini. Ya. Berikutnya yang perlu saudara ketahui bahwa kemerdekaan atau kebebasan itu diperlukan yang namanya good management. Manajemen yang baik, pengaturan yang baik. Ya, saudara-saudara, manajemen itu adalah mengelola apa yang kita miliki, mengelola apa yang kita punya. Kalau saudara baca dari Matius 25, bagaimana cerita tentang talenta yang diberikan kepada beberapa orang yang berbeda. Artinya kalau saudara belajar dari bagaimana Matius 25, ya, orang-orang yang diberikan talenta yang bermacam-macam, ya, mengelola talenta itu sedemikian rupa. Ada yang berlipat kali ganda, ada yang dia hanya menguburkan saja sehingga talenta itu tidak menghasilkan apa-apa. Ini soal manajemen, saudara-saudara. Ya. Atau begini, mengapa misalnya Tuhan masih belum memberikan kesempatan kepada saudara untuk misalnya memegang suatu jabatan tertentu atau proyek tertentu misalnya dengan nilai yang besar? Apa artinya? Bisa jadi karena Tuhan melihat bahwa kapasitas hati saudara, Tuhan melihat bahwa saudara sebagai seseorang belum meyakinkan, atau katakan saja misalnya begini, ada orang di sebuah perusahaan, katakan misalnya itu pimpinan saudara, ya, dia tidak memberikan suatu jabatan tertentu kepada saudara. Kenapa? Bisa jadi karena dia melihat bahwa saudara belum bisa menjadi orang yang diyakinkan atau meyakinkan untuk bisa menjadi tim di situ. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Artinya, saudara dianggap orang yang tidak bisa mengelola diri saudara, mengelola kesempatan yang diberikan kepada saudara, sehingga itu bisa jadi diberikan kepada orang lain. Ya, saudara, itu penting. Ya, kita belum siap, saudara belum siap menerima berkat yang besar misalnya. Makanya berkat itu belum bisa diberikan kepada saudara. Ya, saudara mungkin sudah meminta, ya Tuhan, saya sudah bermohon kepadamu, saya sudah siang malam berdoa, saya sudah doa puasa, saya sudah melakukan yang benar menurut Engkau ya Tuhan. Tetapi sampai detik ini saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya mohonkan. Saudara, bisa jadi Tuhan melihat bahwa saudara belum punya kapasitas untuk mengelola. Saudara belum bisa meyakinkan Tuhan, bahkan saudara belum bisa meyakinkan diri saudara sendiri untuk mengelola sesuatu yang akan dititipkan kepada saudara. Saya bisa bayangkan misalnya begini, ada orang-orang tertentu yang misalnya hatinya tidak siap. Tiba-tiba misalnya dia dikasih duit yang besar, warisan yang besar, warisan yang banyak misalnya. Apa yang dilakukan dengan warisan itu? Kalau kapasitas hatinya belum siap untuk kelola, paling tidak dia tidak siap untuk kelola emosinya. Dia punya banyak musuh, katakan. Dia punya banyak orang-orang yang di luar sana yang mungkin dia udah nyimpan hasrat untuk balas dendam, untuk hantam misalnya. Tiba-tiba ada uang yang gede, ada uang yang besar, yang banyak. Ada di tangannya. Di tangan orang yang punya banyak musuh. Apa yang terjadi? Apa kira-kira yang akan dilakukan dia dengan uang yang gede itu? Saya bisa bayangkan, bisa jadi dia bayar pembunuh berencana dengan uang itu. Artinya apa? Berbahaya memberikan sesuatu kepada seseorang yang dia belum siap menerima jabatan itu atau materi itu atau sesuatu itu. Itu sangat berbahaya. Katakan misalnya dia punya jabatan, orang yang tidak siap mengelola emosinya, tiba-tiba dia punya jabatan penting, habis orang-orang yang tidak suka sama dia hajar semua. Nah, ini saudara yang menjadi catatan kenapa kita harus berpikir
Mengapa hari ini saya belum mendapatkan apa yang saya mau? Ya, soal hati. Termasuk soal apa yang saudara mau makan. Soal apa yang kita mau makan, saudara-saudara. Kita harus bisa mengelola. Saya pengen badan saya begini, berat badan saya begini, kira-kira saya harus makan apa? Atau saya kira-kira harus olahraga apa? Atau kira-kira saya harus melakukan apa? Ini penting. Artinya kita kelola tidak saja soal materi, tetapi kita mengelola juga yang namanya kesehatan fisik kita, mengelola makanan kita. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita kelola dengan baik. Ya. Saudara-saudara, kenapa ada banyak orang miskin dalam tanda petik? Meskipun dia secara materi misalnya dia punya banyak, dia punya penghasilan banyak, tetapi tetap saja misalnya orang itu terjebak dalam hutang. Hutang sana, hutang sini, gali lubang, tutup lubang. Saudara tahu bahwa yang menimpa banyak orang ketika ini terjadi, sebenarnya bukan persoalan berapa besar yang dia terima, berapa besar gaji yang dia terima. Tetapi persoalannya adalah pribadi yang bersangkutan itu belum punya kapasitas untuk mengelola pendapatan yang atau gaji atau apapun yang dia terima. Sehingga mungkin besar pasak daripada tiang. Itu yang terjadi. Ada orang yang misalnya gajinya 5 koma atau 6 koma. Ya. Saudara tahu apa yang saya maksud? Ya. Maksud saya adalah tanggal 5 sudah koma misalnya. Ya. Sekarat. Tapi ada yang lain misalnya gajinya cuma 3 juta. Tapi dia bisa hidup, bisa nabung, bisa investasi misalnya. Itu berarti dia bisa kelola pendapatannya, kelola penghasilannya dengan baik. Ya, itu soal good management. Begitu juga kita mengelola negara ini. Kita mungkin marah melihat, oh kenapa presiden tidak melakukan ini? Kenapa presiden tidak melakukan itu? Sehingga muncul gerakan ini, muncul gerakan itu. Hei, saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Presiden punya banyak cara untuk kelola negeri ini. Ada banyak cara yang mungkin kita tidak tahu, hanya presiden yang tahu dan para menteri yang tahu. Karena tidak bisa mengelola negara ini dengan sembarangan, tanpa perhitungan, tanpa analisis yang matang. Ya. Itu yang ketiga atau yang keempat. Yang terakhir, saudara-saudara, yang perlu kita tahu bagaimana kita mengisi atau kita menghidupi, memaknai yang namanya kemerdekaan ini. Bahwa kemerdekaan itu memerlukan yang namanya self-control. Kontrol diri, saudara-saudara. Ya, kalau saudara baca di Galatia 5 ayat 13. Ya, apa artinya self-control? Self-control atau kontrol diri adalah sebuah disiplin yang saudara terapkan bagi diri saudara sendiri. Aturan yang saudara tetapkan bagi diri saudara sendiri. Ya. Hukumannya bukan orang lain. Hukumannya saudara sendiri yang akan menghadapinya atau mengalaminya. Saudara boleh melanggar, saudara boleh taat kepada aturan yang saudara bikin sendiri. Tetapi kalau saudara berpikir dengan menghidupi kemerdekaan, kebebasan yang ada pada diri saudara, saudara langgar disiplin yang saudara bikin sendiri, apa jadinya? Gak ada gunanya. Itu artinya self-control. Contoh misalnya begini, saudara-saudara. Ketika misalnya kita datang ke satu pesta perkawinan, di mana kita bisa makan semua, ya. Kita bisa pilih rawon, rendang, sate, wah macam-macam. Ya. Kita bisa saja ambil semua, sehingga nasi kita menjadi berjibun. Tapi kita punya kontrol terhadap diri. Ya. Bisa jadi, oh saya ini kan kena riwayat jantung, saya ini kan kena riwayat darah tinggi, saya ini kan ada riwayat diabetes. Jadi saya tidak boleh makan yang ini, tapi boleh yang ini. Yang ini boleh sedikit saja,
Tetapi yang ini tidak boleh sama sekali. Nah, ini ujian, ya. Saudara coba bayangkan ketika saudara masuk ke tempat seperti itu. Atau misalnya begini, saudara punya banyak uang. Saudara ke mall. Saudara lihat ada banyak sekali yang menarik mata kita. Sehingga pikiran kita, wah, sama beli ini, sama beli itu, semuanya menyerbu. Kalau saudara tidak menetapkan kontrol kepada diri saudara sendiri, kalau saudara tidak menetapkan disiplin kepada diri, kepada pribadi saudara sendiri, maka Anda akan berpikir, borong semua, beli semua, mau dipakai, nggak dipakai, urusan belakangan. Nah, itu banyak yang membuat orang, tadi saya katakan di awal, dia punya banyak pendapatan, tetapi dia tetap miskin. Karena dia berpikir hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Ya, konon ada yang bilang begini, saudara-saudara. Sebenarnya hidup itu murah. Ya. Tetapi biaya buat gengsinya yang mahal. Ada yang bilang begitu. Ini fakta. Karena ada banyak orang yang tidak bisa kelola diri, kelola disiplin dirinya dengan baik. Atau misalnya, ada banyak orang yang tidak bisa membedakan mana barang dia, mana barang orang lain. Tidak bisa pilih mana hak dia, mana hak orang lain. Semua dia pikir itu hak dia. Kenapa terjadi banyak korupsi di negara ini, saudara-saudara? Karena orang tidak bisa kontrol dirinya. Ya. Kenapa ada banyak orang yang sudah punya pendapatan besar, gaji gede, ketangkap sama KPK. Padahal kalau kita lihat pendapatannya besar. Persoalannya di mana? Persoalannya orang ini sebenarnya dia tidak miskin sebenarnya secara materi. Tetapi miskin mentalnya. Tadi saya katakan di bagian awal, dia terpenjara oleh dirinya sendiri. Dia takut susah, takut kelihatan orang tidak berdaya, takut dilihat sebagai orang yang miskin. Padahal punya jabatan besar, jabatan gede, jabatan mumpuni. Sehingga dia menunjukkan bahwa dia punya sesuatu, dia beli sesuatu, dia show post kepada orang lain. Dia mau kasih tunjuk kepada orang lain, hei, saya punya. Tapi dia lupa. Untuk beli itu semua dia ngambil orang lain. Ngambil punya orang lain. Itu bedanya antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, saudara-saudara. Orang yang kaya, dia akan berpikir begini. Meskipun saya tidak punya, meskipun saya terbatas secara pendapatan, tetapi saya masih bisa berbagi kepada orang lain yang susah, yang memerlukan. Itu adalah orang-orang yang kaya, saudara-saudara. Paling tidak mentalnya kaya. Tetapi orang yang miskin, dia akan begini dia. Dia secara materi ada, secara duniawi semua dia punya. Tapi dia merasa kekurangan dan masih mau ngambil punya orang lain. Itu orang yang miskin. Saudara-saudara, misalnya begini, ada contoh. Kira-kira yang paling sering naik pesawat Garuda itu siapa? Orang kaya apa orang miskin? Atau gini deh, yang nginap di hotel bintang 5. Orang kaya apa orang miskin? Misalnya dia hari-hari kalau keluar kota bintang 5, nggak mau bintang 3, bintang 5. Biasanya hotel-hotel berbintang 5 atau bintang 6 itu kan orang-orang kaya yang tinggal, orang-orang sugih kata orang Banjar yang tinggal di sana, yang nginap di sana. Tapi pertanyaannya, kenapa sendok masih bisa hilang? Itu artinya mental miskin. Mental yang membuat orang terbelenggu oleh dirinya sendiri. Ya, saudara-saudara, atau begini, ada orang yang tidak bisa kontrol dirinya. Ya. Saudara misalnya punya kebebasan untuk posting apa saja dalam status media sosial saudara. Di Instagram, Facebook, apa saja. Kan saudara punya kebebasan untuk posting apa saja. Kenapa? Itu adalah media sosial milik saudara. Paket saudara yang beli. Tetapi kontrol terhadap diri saudara itu penting. Ada banyak orang yang tidak bisa kontrol diri. Dia keluarkan aib rumah tangganya. Dia gosiplah temannya. Dia ceritakan orang lain.
Itu artinya apa, saudara-saudara? Itu artinya orang itu tidak bisa ngatur dirinya sendiri. Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan satu hal. Yohanes 8 ayat 36. Ya. Karena kemerdekaan adalah sebuah keniscayaan, maka diperlukan sikap hati yang benar untuk mengisi dan mensyukurinya. Olehnya, isilah, saudara-saudara, kemerdekaan ini, isilah dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Semoga kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab. Sebagai sebuah bangsa, kita bisa mengisinya dengan apa saja yang kita miliki, potensi yang kita miliki. Saudara tidak bisa menjadi generasi yang hebat kalau saudara mengabaikan kemerdekaan ini dengan tidak mengisinya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai orang-orang yang beriman, Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara untuk menjadi garam dan terang dunia. Siapapun saudara bisa jadi garam, menggarami. Orang yang menggerami, dia tidak perlu terkenal, tidak perlu tampil di depan, tidak perlu show pose, tetapi kehadirannya dirasakan. Kalau dia tidak ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang hambar. Karena ada banyak orang yang tidak suka misalnya show of pose, dia cukup menggarami. Itu artinya saudara menjadi garam. Tetapi ada orang yang memang Tuhan persiapkan dengan talenta untuk dilihat banyak orang di bawah terpaan lampu. Ya, itulah fungsinya saudara menjadi terang. Saudara, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan menggerami dan meneranginya. Semoga firman Tuhan pada sore hari ini menguatkan kita semua, terutama di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak daripada kita. Saudara, saya mengajak kita untuk menutupi semua rangkaian acara Suara Jemaat Jurnal TV pada sore hari ini dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus, terima kasih buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami boleh mensyukuri 75 tahun kemerdekaan Republik ini. Tuhan titipkan kemerdekaan ini kepada kami supaya kami bisa menjaga, mengelola, kami bisa membuat negara ini berkembang, maju. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan juga kepada kami pada sore hari ini. Kami diingatkan supaya kami bisa mengisi, memaknai kebebasan, kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab. Kami percaya di tengah keterbatasan kami sebagai manusia, Tuhan akan menguatkan kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan menyertai bangsa negara ini. Para pemimpin kami, baik di tingkat pusat, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wakil gubernur, para bupati yang ada di seluruh provinsi Kalimantan Tengah ini. Engkau menyertai mereka agar mereka bisa memimpin dengan baik, melayani dengan baik, dengan spirit-spirit kasih dan pengabdian. Bapak Surgawi, bangsa negara kami masih dalam tahap penyesuaian kepada era kenormalan baru. Hari ini kami masih harus berperang melawan COVID-19. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kami ingin menyerahkan semuanya, kendali ini ke dalam tangan Tuhan. Orang-orang yang Tuhan titipkan akal budi, kecerdasan, kepintaran, cerdik cendekia, bila Tuhan terangi mereka dengan roh hikmat Tuhan, agar mereka bisa menemukan solusi yang terbaik, kalau perlu menemukan vaksin yang terbaik, agar kami semua, bangsa ini bisa kembali normal seperti sedia kalanya. Terima kasih ya Tuhan, gereja-gerejamu di seluruh dunia ini, di Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila gereja-gereja boleh menjadi satu, mengabarkan sukacita kerajaan surga sampai ke ujung bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingin juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hari ini mendengarkan
Suara Jemaat Jurnal TV. Mungkin ada di antara mereka yang dalam pergumulan beban berat. Pergumulan itu mungkin boleh mereka sembunyikan. Mereka tutup rapat-rapat, bahkan di antara orang yang mereka kasihi. Tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan itu daripada Engkau ya Tuhan. Engkau bantu mereka agar mereka bisa bebas, merdeka dari persoalan yang mengimpit mereka. Kami ingin serahkan saudara-saudara kami yang kurang beruntung, yang terpenjara, yang kelaparan, yang tidak punya rumah, yang hari ini harus mendekam di penjara. Kami ingin serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Siapapun mereka, Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih buat program Suara Jemaat Jurnal TV ini. Kiranya semakin memberkati warga jemaat-Mu di mana saja berada. Ini doa kami, ini pengharapan kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Demikian saudara, kita akan berjumpa dalam program Suara Jemaat di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.